Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang bertemakan generasi internet di dalam dunia pendidikan. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah El Fatah. Saya Nina Yuni Dinanti. Saya Nisa Pratiwi. Saya Lutfia. Selamat menyaksikan. Pada zaman modern ini, internet sudah sangat mudah dijumpai dan sudah sangat melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Apalagi terutama di dunia pendidikan, yang mana internet sendiri sangat membantu menyelesaikan sebuah pekerjaan atau bisa digunakan untuk mengetahui suatu hal yang ingin dicari. Dengan adanya perkembangan internet yang terus-menerus berkembang, cenderung sangat mempengaruhi dunia pendidikan, yang mana seorang generasi internet dituntut menggunakan internet sebagai media pendukung pendidikan. Generasi internet bisa mencari contoh-contoh soal latihan untuk menguji kemampuannya karena dalam media internet sudah menyediakan berbagai macam-macam soal latihan. Namun, daripada itu, internet sendiri tidak lepas dari suatu hal yang berdampak buruk atau negatif. Jika penggunaan internet tersebut digunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan, seperti halnya penyebaran situs pornografi yang sudah sangat banyak dijumpai. Pelajar menjadi pribadi yang malas dan kecanduan internet. Daya kreativitas peserta didik menjadi rendah akibat terbiasa bergantung pada internet. Dalam dunia pendidikan saat ini tidak lepas dari adanya internet. Karena dengan adanya internet sangat bisa membantu proses pembelajaran jika penggunaannya tepat sasaran. Seperti halnya internet sebagai media komunikasi yang mempermudah proses komunikasi antar sesama, baik dengan teman, guru, maupun orang tua, yang mana jarak dan waktu tidak lagi jadi penghalang. Dengan adanya internet komunikasi dapat terjadi secara tatap muka tanpa memikirkan jarak, karena adanya situs-situs yang banyak berkembang. Internet mempunyai kegunaan bagi tenaga pendidik, diantaranya yaitu dalam membuat persiapan mengajar, pengelolaan nilai, dan menyebarkan nilai dari hasil ujian bisa menggunakan fasilitas internet atau komputer dengan tidak berbelit-belit. Dan dengan adanya perkembangan internet dalam dunia pendidikan telah menghasilkan sebuah sistem pembelajaran jarak jauh yang membuat pelajar tanggap terhadap kemajuan teknologi. Dengan adanya dampak yang terjadi dalam penggunaan media internet, ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam menyikapinya, seperti penggunaan media internet dengan tujuan untuk mencari informasi yang positif, menumbuhkan kesadaran pada diri sendiri, dan berupaya untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang pelajar. Berusaha menjauhi hal-hal yang menyimpang dan tidak mencoba-coba, dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet, perlu diketahui bahwa dampak positif yang terjadi lebih banyak dibandingkan dengan dampak negatifnya. Apalagi jika adanya kemampuan seorang pelajar untuk memanfaatkan sebuah internet melebihi kemampuan generasi internet. Maka dari itu, penggunaan internet menjadi suatu media informasi yang sulit untuk dibatasi dari dunia pendidikan. Untuk itu, dengan adanya dampak baik dan dampak buruk dari sebuah internet, perlu diadakannya pengawasan yang lebih dari orang tua sendiri. Manfaat adanya internet dalam dunia pendidikan. Pertama, sarana mencari informasi. Kedua, sarana mempermudah pencarian referensi. Ketiga, sebagai sarana pembelajaran. Keempat, menyediakan fasilitas multimedia. Kelima, penyedia sumber informasi yang relatif murah. Keenam, sebagai penyedia sumber pelajaran tambahan. Ketujuh, sarana untuk mencari beasiswa. Ke-8, mendorong penguasaan bahasa asing. Ke-9, mendorong kreativitas dan kemandirian. Ke-10, sarana pendidikan jarak jauh. Selanjutnya adalah dampak negatif internet bagi dunia pendidikan. Yang pertama adalah bahaya pornografi. Dikarenakan pornografi mudah diakses dan tidak adanya filter dari generasi internet, maka generasi internet banyak mengkonsumsi pornografi di dalam kehidupannya. Yang kedua adalah kecurangan dalam ujian. Karena materi di sekolah terdapat banyak dalam internet juga, terjadinya kecurangan dalam ujian karena semua itu mudah diakses oleh generasi internet. Yang ketiga adalah perilaku plagiat. Perilaku plagiat adalah perilaku copy paste, di mana membuat para generasi internet menjadi malas. Yang keempat adalah menjadikan pelajar sebagai pribadi yang konsumtif atau kecanduan internet. Di sini pelajar kecanduan internet dikarenakan
apa saja yang mereka butuhkan terdapat banyak di dalam internet yang gampang didapatkan. Yang kelima adalah kaku dalam bersosialisasi. Terdapatnya banyak sosial media di dalam internet membuat generasi internet kaku dalam bersosialisasi di dunia nyata. Yang keenam adalah pemalsuan. Di internet, generasi internet dapat melakukan pemalsuan karena tidak adanya realisasi di dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh adalah siswa malas belajar. Siswa kebanyakan menghabiskan waktu bermain game di dalam internet mengakibatkan kecanduan yang berakibat siswa menjadi malas belajar. Yang kedelapan adalah antisosial. Hal yang paling riskan menimpa pelajar, mahasiswa, dan generasi internet adalah kecanduan internet yang berakibat antisosial. Yang ke-9 adalah cybercrime. Dampak internet yang menjadi dampak terbesar adalah cybercrime dikarenakan bebasnya dunia internet yang berakibat generasi internet sendiri bisa menimbulkan cybercrime dan menjadi korban cybercrime. Terakhir adalah kesimpulan. Ada beberapa dampak negatif dan dampak positif dari internet dalam dunia pendidikan. Dampak positif yang pertama adalah sarana mencari informasi. Yang kedua, sarana mempermudah pencarian referensi. Yang ketiga, sebagai sarana pembelajaran. Yang keempat, menyediakan fasilitas multimedia. Yang kelima, penyedia sumber informasi yang relatif murah. Yang keenam, sebagai penyedia sumber belajar tambahan. Sedangkan dampak negatifnya yang pertama adalah bahaya pornografi. Yang kedua, kecurangan dalam ujian. Yang ketiga, perilaku plagiat. Yang keempat, menjadikan pelajar sebagai pribadi yang konsumtif. Yang kelima, kaku dalam bersosialisasi. Yang keenam, pemalsuan. Ketujuh, kekerasan. Sekian dari kelompok 2, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.